Hai teman-teman, selamat datang di Onci Family. Kali ini kita akan menelusuri jejak peninggalan Ratu Boko yang ada di Yogyakarta. Reruntuhan Keraton Ratu Boko adalah sisa yang paling spektakuler dari zaman keemasan Kerajaan Jawa kuno pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Lokasinya memiliki pemandangan yang menakjubkan. Ini tempat parkirnya ya, cukup luas dan nyaman. Selanjutnya kita antri tiket dulu. Harganya sangat murah. Dewasa 40.000 dan anak-anak cukup 20.000. Selanjutnya kita akan scan tiket dulu. Nah, sekarang kita akan menaiki tangga menuju halaman Keraton Ratu Boko. Dari sini sudah terdengar suara musik mengalun ya. Di halaman Keraton Ratu Boko ini biasanya para pengunjung berfoto-foto ria sambil menikmati pemandangan keindahan taman. Yuk kita menuju ke sana. Di kanan kiri jalan ini adalah batu asli dari situs Ratu Boko. Sebelum menaiki pelataran candi, kita akan melihat pemandangan tembok batu yang kokoh yang memanjang di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan menaiki tangga, kemudian melihat gapura utama yang sekaligus berfungsi sebagai pintu masuk situs Ratu Boko. Dari gapura utama tadi kita akan menuju ke pendopo. Sebelum mencapai ke pendopo utama, kita akan melewati paseban. Paseban artinya tempat untuk menghadap raja. Paseban diperkirakan merupakan bangunan dengan konstruksi kayu. Ini didukung dengan adanya temuan umpak-umpak batu yang berfungsi untuk menyangga tiang yang terbuat dari kayu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana megahnya bangunan ini pada masa lalu. Selanjutnya kita akan menuruni tangga dan kita akan menyaksikan apa yang akan terlihat di bawah sana. Lagi-lagi tembok yang memanjang di sebelah kanan dan kiri kita. Bahkan ada 2 lapis dan sangat tebal. Kira-kira apa ya fungsinya? Mungkin sebagai benteng pertahanan. Nah, kini saatnya menuju pendopo dan keputren. Sebelum sampai ke pendopo, kita akan menyaksikan sebuah bangunan yang unik.
Kira-kira ini tempat apa ya? Bangunan persegi menyerupai kolam yang dilengkapi dengan tangga. Nah, selanjutnya kita akan menaiki tangga gapura dan ini merupakan gerbang menuju halaman pendopo. Saat memasuki pendopo, kita akan terkesima. Wow, seakan-akan kita berada pada masa lampau. Bangunan pendopo ini dikelilingi pagar yang terbuat dari batu andesit dengan hiasan yang ada di atasnya. Batur bangunan ini dulunya memiliki tiang-tiang penyangga yang diperkirakan juga memiliki dinding. Bangunan ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat tinggal. Setelah menuruni pendopo utama, kita akan melihat lagi bangunan yang memiliki umpak-umpak batu yang pada masa lalu berfungsi sebagai penyangga tiang kayu. Kemudian, di sini terdapat bangunan suci sebagai pemujaan. Di belakang tempat pemujaan, persisnya di belakang bangunan pendopo, dari atas akan terlihat kolam-kolam yang terpahat di atas bebatuan. Dari sini kita melihat ada dua sisi kolam. Kompleks kolam terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada sisi utara dan sisi selatan. Kedua bagian kolam ini dipisahkan oleh dinding pagar yang tebal dan dihubungkan oleh gapura. Kolam bagian utara berbentuk persegi panjang sebanyak 7 buah, 5 berukuran besar dan 2 berukuran kecil. Kolam bagian selatan terdiri 28 buah kolam. 14 berukuran besar berbentuk bundar, 13 berukuran kecil berbentuk bundar, dan sebuah kolam kecil berbentuk segi empat. Bagian yang tak kalah menarik dari situs peninggalan Ratu Boko adalah Keputren. Pada bagian timur terdapat kolam yang berfungsi sebagai penyuplai kebutuhan air. Pada bangunan batur yang berbentuk persegi panjang, terdapat umpak-umpak batu yang diduga sebagai tempat dudukan tiang kayu penyangga atap. Tak jauh dari Keputren terdapat reruntuhan bangunan berbentuk stupa. Bagian dari situs Ratu Boko yang tak kalah menarik adalah yaitu Goa Lanang dan Goa Wadon. Di sebelah utara pendopo terdapat gua yang terisolasi dari tempat lain. Di sini ada Goa Lanang dan Goa Wadon. Dinamakan Goa Wadon karena terdapat sebuah relief yang sedemikian rupa dengan simbol yoni.
Sedangkan Gua Lanang disimbolkan dengan lingga yang dianggap perwakilan siwa dalam ajaran agama Hindu. Kesatuan antara yoni dan lingga dianggap membawa kesuburan dan kesejahteraan. Gua ini diperkirakan sebagai tempat untuk bermeditasi pada zaman dahulu. Oh ya, masih ada satu tempat lagi yang belum kita kunjungi, yaitu Candi Pembakaran. Candi Pembakaran berbentuk bujur sangkar dan berteras dua. Dinding candi diperkuat dengan selapis batu andesit, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari batu putih. Kita akan naik ke sana. Pada bagian tengah candi ini terdapat perigi atau sumuran berbentuk segi empat. Candi Pembakaran ini diduga merupakan bangunan suci yang berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara keagamaan. Selanjutnya adalah sumur suci. Air sumur digunakan dalam upacara keagamaan. Bagian lain yang harus kita kunjungi adalah Gardu Pandang. Dari sini kita bisa melihat bangunan-bangunan situs Ratu Boko dari ketinggian. Semilir angin membuat suasana syahdu dan takjub betapa megahnya hasil karya nenek moyang kita pada masa dahulu. Yang tak kalah menarik adalah kita bisa memandang Candi Prambanan yang megah dengan Gunung Merapi sebagai latar belakangnya. Setelah selesai mengelilingi kompleks Candi Ratu Boko, kita akan turun. Kita akan melewati gapura yang tadi ya. Karena sangat lelah, kita akan beristirahat dulu di sini. Tempatnya nyaman, WC-nya bersih, ada juga musola. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.